Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Ibu Nurbaiti yang selama ini menderita gangguan kecemasan. Yang Ibu rasakan tuh saat mengalami gangguan kecemasan tuh apa, Bu? Jadi awalnya tuh dokter bilang darah tinggi, tapi setelah udah minum obat darah tinggi ternyata kok saya lemas gitu. Ternyata saya punya lambung. Nah, lambung itu yang membuat kecemasan kalau dokter bilang. Nah, setelah itu saya baca-baca browsing, ternyata ketemulah sama ini hipnoterapi yang sekarang saya di sini. Saya lihat-lihat itu programnya bagus, ada jaminan 1 tahun. Nah, saya coba ke sini. Memang pada saat 1 kali belum terasa, dua. Nah, terasanya tuh keempat. Bahkan saya sekarang kalau nggak salah ke-6. Ke-6 itu memang sudah hilang sama sekali karena terbantu oleh motivasi. Nah, yang Ibu rasakan saat cemas tuh, saat mengalami gangguan kecemasan tuh yang Ibu rasain tuh apa sih? Jadi saya masuk kamar, mau keluar. Sudah di luar pengen masuk, sudah masuk pengen tidur, baru tidur 2 menit sudah kepingin bangun. Rasanya gelisah terus. Rasanya gelisahnya itu gelisah, entah apa yang digelisahin nggak tahu. Nggak jelas. Nggak tahu saya, karena apa gitu nggak. Saya bilang, Mama, apa sih yang dipikir? Nggak ada yang dipikir, cuma cemas itu datang sendiri. Cuma kayak perasaan tuh nggak enak, nggak enak-enaknya gitu. Jadi sampai nonton TV nggak fokus, apa yang kita lihat nggak fokus, sampai kita ngobrol pun tidak fokus. Nah, kalau sekarang nih saya sudah benar-benar fokus karena ya kita mengikuti aturan yang dokter bilang. Ibu tuh harus dari diri sendiri, terus ibu tuh harus motivasi, harus sering keluar keringat, banyak interaksi, terus harus banyak keringat. Dulu kalau saya sarankan olahraga itu sering cerita takut ya, takut lemes, takut pingsan, takut nanti jatuh siapa yang nolongin. Saya bilang Ibu nggak akan pingsan karena 99% orang yang mengalami ini tuh nggak akan pingsan itu. Dan ternyata nggak pingsan kan? Coba Ibu olahraga, terus saya ngeluh, Master saya ini kan lemes, dicoba nggak bakalan pingsan gitu kan. Akhirnya saya coba tuh hari besoknya saya coba muter dengan beberapa meter. Iya bener, ternyata yang Mister bilang itu memang nggak pingsan, cuma perasaan. Tapi rasa kayak lemes apa itu yang bikin Ibu takut pingsan kan sebenarnya? Iya, yang lemes itu yang membuat aduh nanti saya jatuh nih gitu, nanti saya pingsan nih. Ternyata Master bilang enggak apa-apa, dicoba gitu. Nah itu terus yang kedua ya seperti harus banyak keluar keringat, seperti itu yang saya alami. Pokoknya ya sekarang memang benar yang Master bilang, Ibu harus bahagia. Jadi kalau saya udah merasa agak gimana, saya ingat Ibu harus bahagia ya. Jadi saya belajar untuk seperti yang Master bilang itu. Iya Bu, tapi kalau misalkan kita mengatakan itu kepada orang yang belum sembuh, masih mengalami cemas, saya bilang Ibu harus bahagia, itu nggak akan mempan Bu. Jadi harus diterapi, harus sembuh dulu baru dia bisa merasakan kebahagiaan. Karena kalau pada saat mengalami cemas itu kan dia sedang mengalami kecamuk dalam pikirannya kan, jadi bahagia itu nggak akan ada. Jadi yang ada itu sedih. Benar Master bilang, emang waktu pas puncaknya itu saya sempat mau punya perasaan untuk bunuh diri, karena nggak jelas ini sakit apa, nggak jelas gitu kan. Diperiksa nggak ada penyakitnya. Sampai udah mendingan daripada gini, mendingan saya mati gitu, lebih baik mati gitu kan. Sampai saya pada saat jalan sama anak bawa mobil, tabrakan ke sayanya aja mati gitu. Sampai kepikiran segitunya. Seperti itu. Karena beratnya penyakit ini. Tapi ya alhamdulillahnya Master di sini banyak membantu karena ya istilahnya saya cerita banyak ditanggapi gitu dengan ya kan ada yang cuma sebentar udah Bu gitu, padahal kita masih mau mengeluarkan isi hati kita nih yang ada di sini gitu. Tapi Master selalu menerima saya dengan baik, dengan cerita panjang
mau mendengarkan walaupun sampai berjam-jam seperti itu. Ya karena memang kalau penderita cemas tuh memang butuh untuk didengarkan, butuh untuk mencurahkan isi hatinya, menceritakan yang dirasakan. Walaupun setiap minggu ketemu tuh ya sama aja yang diceritain. Tapi kalau sudah keluar itu udah lega gitu. Karena gini Master, apa yang Master bilang itu sedikit-sedikit tertanam masuk di alam sadar saya kan. Jadi kalau waktu itu saya pernah jalan terus tiba-tiba lemes, ya saya ingat nggak bakalan pingsan terus jalan ya itu yang membuat saya jadi semangat gitu. Ya karena sudah masuk ke alam bawah sadar Ibu. Kalau belum Bu, kalau belum masuk ya itu ya sekedar omongan aja, nggak akan terasa gitu. Kecuali kalau sudah di terapi, sudah dimasukkan ke pikiran bawah sadarnya, itu baru bisa berjalan. Artinya ketika mau merasa lemes gitu, mau pingsan gitu rasanya, enggak gitu. Jadi akhirnya percaya diri dan bangkit. Nah awal-awal pertama kali sih memang pertama kali saya kesini, apa sih kok cuma dikasih dengerin gitu terapinya ya, terapinya kok cuma dengerin sugesti gitu. Ternyata kok kayak saya nggak ada perubahan. Sebenarnya ada perubahan tuh sedikit sedikit gitu. Sedikitnya saya ingat, ibu tuh harus sehat, ibu tuh harus kuat gitu, tenang, bahagia. Tapi kan itu masih terlawan oleh cemas. Nah, saya dengan sabar datang lagi ya hasilnya ya sekarang saya sudah merasa happy. Gitu. Karena memang terapi itu tidak hanya satu kali Bu, karena untuk masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam itu butuh waktu berkali-kali, beberapa kali lah supaya dia tertanam. Karena kalau baru satu kali itu masih kalah sama sugesti cemasnya yang tinggi gitu. Kan cemas itu datang tidak ujuk-ujuk datang masuk gitu kan, dia datangnya pelan-pelan, hilangnya juga pelan-pelan dengan terapi yang kontinu, konsisten. Ibu datang menceritakan keluh kesahnya, itu sebenarnya sedikit demi sedikit tuh mengeluarkan gitu, nggak tiba-tiba langsung hilang gitu aja. Ya Master kan tahu sendiri, saya datang dalam keadaan dalam keadaan yang nggak karu-karuan, sampai mau berpakaian aja males, mau dandan acak-acakan lah gitu. Tapi ya saya emang awal-awal gini, apa sih cuma begitu aja gitu kan. Tapi anak juga pada memotivasi gitu, ya nggak mungkin lama. Mama minum obat flu aja satu kali aja belum mempan, 2-3 kali baru terasa. Diterusin pasti gitu. Dan memang dukungan keluarga itu penting Bu. Kadang-kadang kalau penderita cemas itu Bu, biasanya tuh keyakinannya itu rendah, keraguan-raguannya tuh tinggi. Jadi setiap berobat, setiap melakukan terapi itu keraguan-raguannya tuh tinggi. Kenapa? Karena baru satu kali misalkan kok nggak ada hasil nih, langsung ragu. Baru minum obat kok sama aja, langsung dia ragu, kayaknya penyakitnya tuh paling berat dan nggak ada obatnya. Nah keluarga itu penting untuk apa? Menyemangati, untuk memotivasi supaya lanjutkan. Kan baru satu kali masa langsung hilang. Tapi buktinya ibu sudah lakukan beberapa kali, hilang kan cemasnya gitu. Maksudnya terbukti bahwa terapi ini membutuhkan beberapa kali, tapi kan hasilnya positif, hasilnya bagus gitu. Dan memang itu dibutuhkan orang lain untuk memotivasi, karena kalau ibu sedang mengalami cemas itu ragunya pasti tinggi sekali. Iya, sampai kalau kecemasan saya itu ya nggak ngerti, yang Master bilang nggak jelas apa yang dikhawatirkan, nggak jelas. Soalnya di rumah itu kita sudah baik-baik saja, udah nggak ada nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah apa-apa dalam segi apapun, nggak ada, cuman kok cemas gitu, cemas aja, gelisah. Ternyata memang dokter bilang dari lambung. Kalau asam lambungnya sudah naik, katanya dia memang kemana-mana. Tapi kalau kita cuma satu ke dokter lambung juga, karena kita sudah kena ke psikis, itu memang harus ada bantuan. Selain dokter lambung, kita harus ada bantuan kayak seperti ini, terapi juga ya. Memang jadi bareng gitu, dikombinasi. Terus yang Master bilang kemarin, yang terakhir saya kesini itu kan Master bilang ibu lagi di puncaknya. Emang betul itu lagi di puncaknya, sampai saya udah saya udah deh, menyerah aja dah, udah
udah nggak mau lagi. Yang nangis-nangis itu. Ya. Memang kalau penyakit ini tuh ada puncaknya, Bu. Nah, waktu Ibu konsultasi itu memang lagi di puncaknya. Tapi kan nggak mungkin orang di puncak terus kan. Pasti ada turunnya kan. Nah, ini udah fase di. Nah, setelah itu yang pas datang tuh saya udah agak tenang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah. Ibu udah bisa nonton video yang lucu, udah bisa ketawa. Udah bisa fokus. Udah 80%. 80%. Tadinya Ibu nonton yang lucu pun cuek aja, Sekarang nggak lucu pun saya tonton ketawa. Seperti berita-berita yang kan tadinya berita-berita yang tentang pemilu apa sih? Gitu. Kalau sekarang saya udah bisa fokus. Cuma saran saya jangan nonton tayangan tuh yang sedih, yang nangis-nangis, yang bikin Ibu itu jangan dulu. Ibu nontonnya yang ceria-ceria, yang nyenengin dulu. Terus jangan browsing-browsing tentang penyakit-penyakit apa dulu, jangan. Karena sebenarnya Ibu tuh badannya tuh sehat, fisiknya sehat. Yang bikin Ibu terasa sakit tuh pikiran Ibu. Gangguan kecemasan itu. Nah, itu sama kayak orang stres, orang ada masalah itu kan pasti ngaruh ke fisik. Misalkan ada orang yang sedang kehilangan, misal rumahnya terbakar gitu, badan lemes nggak kira? Lemas. Itu mekanismenya seperti itu. Jadi kalau orang stres itu ngaruh ke fisik. Kalau jangka panjang dia ngaruh ke penyakit di fisik. Karena kan kalau orang stres itu dampaknya banyak. Bisa jadi diabetes, bisa jadi kolesterol, bisa jadi stroke, jadi macam-macam karena pikiran. Jadi harus diterapi kalau memiliki gangguan kecemasan tapi memang keluarga itu harus didukung. Betul. Harus didukungnya karena kalau cuma dibilang lebay gitu. Itu nggak selesai itu. Nggak akan selesai. Nggak selesai. Misalkan lawan dong, kan cuman penyakit cemas itu dari pikiran lawan, nggak akan bisa. Karena yang ngalamin cemas itu nggak bisa ngelawan tuh, ngelawannya gimana gitu. Karena cemas itu datang sendiri tanpa diminta ya kan. Tiba-tiba dada nggak enak, sesek, perih gitu kan, Ibu yang Ibu rasakan. Itu perasaan nggak enak itu ya benar-benar nggak enak, nggak ada yang bisa kita bayangkan gitu. Enak rasanya apa sih Bu kalau Ibu bayang ceritakan tuh rasanya kayak apa sih? Kalau cemas itu? Nggak enak pokoknya kita ngelihat sesuatu itu tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik, mau itu kita lihat makanan enak, nggak selera, tontonan enak, nggak selera, nggak. Pokoknya itu jalan-jalan gitu. Saya berapa kali diajak jalan-jalan, cuma bengong aja, seperti orang nggak ada ininya, nggak ada gairah gitu. Ada anak-anak ya berusaha kan kemana sampai kita browsing, cari. Ya akhirnya kita ketemu master di sini. Nah, Ibu tuh dulu punya penyakit lambung sudah lama? Kalau dulu cuma mah biasa. Mah biasa. Ya minum obat udah selesai gitu. Tapi kok ini yang parah gitu, sampai seperti kena ke psikis gitu. Tapi berarti munculnya itu karena Ibu ada satu masalah. Ibu kepikiran. Tiba-tiba dan masalah itu yang benar-benar kita kaget gitu. Benar-benar kaget, langsung saya terasa itu. Terasa cemasnya itu. Emang waktu pada saat cemas itu saya diperiksa darahnya sampai 190. Iyalah, karena kalau kita stres, cemas, kan deg-degan pasti tak cemasnya naik. Udah cemas sekali itu. Dan terus lemes gitu. Nah, sekarang Ibu kalau kemarin waktu lagi cemas itu malamnya bisa tidur atau susah? Kalau malam itu? Malam, jadi kalau malam tidur paling 1 jam kita kaget. Nah, kaget itu cemas lagi. Untuk mau tidur lagi itu cemas. Gitu. Nggak tenang ya? Nggak tenang, jadi nggak bisa tidur. Gitu. Tidurnya ikut terganggu. Pasti terganggu, tidur cuma 1 jam. Dan kita, kalau sekarang orang mau banting ember juga di kita, nggak ngaruh. Kemarin cuma bunyi sendok aja, kita kebangun terus udah cemas. Udah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Bahkan pernah dari jam 12 malam sampai ke jam 12 malam lagi saya nggak tidur. Rasanya di badan gimana Bu kalau kayak gitu? Lemes ya? Lemes, tapi kayak meriang gitu, kayak nggak enak. Seperti pengen kita mau kabur kemana nih gitu, mau pergi kemana? Nggak tentu arah. Nggak tentu arah. Tapi alhamdulillah ya terbantu, saya ke hipno. Saya kan waktu baca kayaknya hipnoterapi ini cocok gitu untuk kayak masalah saya ini, karena kan
nanti kita dikasih motivasi untuk apa, anak saya juga bilang bagus mas, soalnya temennya juga pernah seperti itu di Bandung ke hipno dia. Memang dibilang jangkanya tuh nggak semudah apa yang kita bayangkan, tapi itu lambat laun terbukti asal kita sabar. Dan ini ibu baru berapa kali? 5 kali apa 6 kali ini ya? 6. Sudah ibu rasakan bagus ya? Udah 80%. 80% ya. Ibu tidur sekarang udah nyenyak? Tidur ya itu tadi saya bilang, tolong dibangunin jam 4 sholat subuh, kalau nggak bablas gitu. Kalau nggak dibangunin bablas ya? Iya, bablas. Jadi itu sekarang kayak recovery Bu. Jadi kemarin-kemarin kan sempat beberapa bulan tuh nggak bisa tidur. Nah sekarang tuh recovery, makanya Ibu kalau malam tidur tuh nyenyaknya luar biasa gitu. Badan Ibu juga sekarang udah segar, udah berisi lagi. Kalau kemarin kan layu, layu, soalnya sayu gitu. Layu itu ya karena nggak gairah. Nggak gairah. Malam susah tidur. Malam susah tidur. Cemas. Saya tuh hobi bunga. Di rumah tuh bunga apa aja ada. Saya bikin pot. Itu ngeliat bunga saya nggak tertarik sama sekali, sampai kering, dia kering. Nah sekarang kita udah lihat tadi pagi, wah ini kok bunga saya kok mati, ini gitu. Berarti rasa bahagia, rasa senang, fokus itu sekarang sudah kembali ya? Sudah kembali. Sudah kembali ya. Sudah kembali. Jadi ya, kayak gitu. Ya, saya bilang ini udah 80%. Tinggal dikit lagi ya. Udah lebih dari setengah. Gitu. Nah, lambung Ibu aman sekarang, udah enggak? Lambungnya udah aman. Aman ya. Cuma karena BAB aja. Oh, BAB-nya agak susah. Agak susah. Iya. Mungkin gini, bisa gini juga Bu. Kan kemarin-kemarin kan Ibu waktu cemas itu makan kan sedikit ya. Iya. Asupan gizi ke tubuhnya tuh berkurang. Ibu kurus kan. Ibu kurus kan kemarin tuh, berat badannya turun. Nah sekarang kan Ibu makan, nah itu jadi energi, pengganti energi yang hilang kemarin gitu. Jadi kalau jarang BAB ya wajar karena dia iya BAB-nya sedikit itu. Terus kalau sekarang ya dia cari cemilan, kemarin nggak doyan. Dikasih cemilan saya singkirin semua. Iya jadi makan itu karena terpaksa lapar. Terpaksa. Kalau makan menikmati itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau lapar ya udah saya makan juga sambil buru-buru, perut kenyang udah selesai. Udah selesai saya muter-muter di meja makan, entah apa yang diputerin nggak tahu. Sampai kakinya pegel, duduk lagi, habis duduk bangun lagi cari udah. Nah biasanya penderita cemas itu Bu ada yang ditakuti seperti takut sakit, takut mati, takut pingsan, takut pokoknya segala macam takut tuh ada gitu. Nah kalau Ibu takut ini jelas apa enggak gitu? Nggak jelas. Nggak jelas ya? Nggak jelas apa yang ditakutkan. Bukan takut, cuma punya cemas perasaan. Ya? Seperti gini, Mas kan punya anak. Pergi, nggak ada berita kemana nih anak gitu. Kan cemas kan kita cemas ya itu cemas. Cuma itu kan jelas cemas karena menunggu anak. Kalau saya cemas nggak jelas apa yang dicemasin ya. Cuma di dada ini kayak nggak enak, berasa nggak enak gitu.